Selamat siang, siswa-siswi kelas 10 AKL SMK Karmel. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, hari ini kita masuk ke pelajaran spreadsheet. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga dengan judul bab mengentri dan mengolah data berdasarkan karakter sel. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Miss mau mengingatkan kepada siswa-siswi kelas 10 AKL bahwa sebenarnya pelajaran spreadsheet ini salah satu mata pelajaran kejuruan kelas 10 AKL. Yang artinya mata pelajaran ini cukup penting untuk kalian untuk dipelajari lebih sungguh lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Oke, biasanya kalau kita buka Microsoft Excel atau spreadsheet, kita akan menjumpai sebuah worksheet atau lembar kerja. Nah, ini lembar kerja atau worksheet. Di dalam worksheet terdapat kotak-kotak yang biasa disebut dengan baris atau row, kolom atau kolom, dan sel. Oke, kita masuk ke penjelasannya ya. Yang pertama, baris atau row diberi tanda berupa angka 1 sampai dengan 1 juta lebih. Baris yang mana? Baris yang ini. Ini baris ya. Ini baris, yang angka itu baris, berarti ini baris ya. Kita tandai. Kita kasih warna. Kita tulis. Baris. Oke, lalu kolom ditandai dengan abjad A sampai dengan XFD. Atau jika dijumlahkan sekitar ada 16.000 lebih kolom. Nah, kolom itu yang ini. A, B, C, D sampai XFD ya, sampai ke belakang. Kita tandai ya. Ini kita tandai kolom. Oke, lalu sel adalah pertemuan antara baris atau row dan kolom. Seperti sel A1 artinya berada di kolom A baris ke-1. Oke, ini sel ya. Ini sel. Ini sel, ini sel, sel, sel. Pokoknya yang kotak-kotak ini adalah sel. Oke. Kita tulis ya, kita tandai. Oke, ini sel. Kita tulis sel. Dia sel kolom berapa? Kolom F. Ini kolom F. Nomor berapa? Nomor 10. Nah, di sini juga kita buat lagi selnya berapa? Dia sel nomor berapa? Sel G. G nomor 12. Oh, sorry, ini bukan sel F10 tapi ini sel F11 karena yang kita warnai itu berada di angka 11. Ya. Oke, ini sel. Lalu rank adalah gabungan beberapa sel. Ya. Ini rank. Nah, ini rank. Ini rank. Rank dari berapa? Dari D D17 D17
sampai I 17. Sampai I 17. Nah, ini range-nya. Lalu name box adalah tempat posisi sel yang sedang aktif. Oke, contohnya ya, kita klik di sini. Ini dia name box-nya K12. Benar nggak ya? Benar, Kak. 12. Nah, jadi name box itu yang ini. Ya. Oke, yang selanjutnya petunjuk sel. Langkah untuk memindahkan petunjuk sel dapat dilakukan dengan menggunakan mouse atau tombol pada keyboard. Oke, kalian pasti udah tahu ya. Perintah untuk petunjuk sel menggunakan keyboard. Yang pertama, tanda panah ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah. Fungsinya untuk pindah satu sel ke kiri, atas, kanan, atau bawah. Lalu yang kedua, enter, pindah satu sel ke bawah. Yang ketiga, home, pindah ke kolom A. Lalu CTRL plus home, pindah ke sel A1. Lalu CTRL plus N, pindah ke posisi sel terakhir. Lalu backup menggulung satu layar ke atas, lalu back down menggulung satu layar ke bawah. Lalu ALT plus backup menggulung satu layar ke kiri, dan ALT plus back down menggulung satu layar ke kanan. Oke, sekarang kita ke pengaturan sel. 1. Mengubah ukuran sel. Oke, mengubah ukuran sel itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan mouse, yang kedua menggunakan tab ribbon. Nah, menggunakan mouse, untuk melebarkan kolom, letakkan mouse pointer pada sisi kanan kotak kolom. Kemudian klik, tahan, dan geser sesuai dengan keinginan. Contohnya begini ya. Nih. Sampai pointernya seperti ini, tinggal kita geser. Nah. Atau kita mau meninggikan baris, bisa. Tinggal seperti ini, terus kita lebarkan. Pokoknya sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Nah, cara yang kedua menggunakan tab ribbon. Langkah-langkahnya, yang pertama kita klik format, klik kolom width. Ini untuk melebarkan kolom ya. Kolom width. Oke, di sini kita tinggal ketik aja mau berapa ya. Contohnya Miss mau 20,25. Kita oke. Nah, ada perubahan tadi ya. Atau kalau kita mau meninggikan baris ya, dengan cara sama, kita klik format, tapi bedanya kita klik row height. Nah, di sini kita tinggal pilih mau berapa. Contoh 20. Lihat ya. Nah, dia jadi lebih tinggi. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, memberi garis pada sel. Nah, ini sudah ada data. Nah, kita mau buat garisnya. Yang pertama, kita blok yang akan kita garis. Kita beri garis blok, habis itu di home, borders. Nah, kita pilih yang all borders. Nah, seperti ini ya. Oke, yang ketiga, memberi warna sel.
Oke, pemberian warna pada sel biasanya digunakan sebagai pembeda antar kategori agar lebih mudah proses pembacaannya. Ya, kita pilih ini, kita klik yang mau kita kasih warna, lalu kita pilih fill color. Nih, ini fill color, kita klik, kita tinggal pilih mau warna apa aja. Di sini ada, udah banyak ya. Contohnya warna kuning. Nah, ini juga mau dikasih warna, kita kasih warna hijau. Nah, begitu caranya. Oke, sekarang yang keempat, menyisipkan sel. Langkah untuk menghapus sel yang tidak diperlukan adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita klik sel yang akan kita pilih. Contohnya ini kita klik, lalu klik tanda panah insert. Lalu kita klik insert cell. Nah, di sini ada empat option. Yang pertama, shift cell right, menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke arah kanan. Kita coba ya, kita klik lalu kita klik OK. Nah, dia pindah ke kanan. Lalu kita coba lagi, shift cell down, menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. Nah, dia pindah ke bawah ya. Lalu enter row, menyisipkan baris. Kita klik. Nah, jadi dia menambah baris satu lagi ya. Lalu yang terakhir, opsi yang terakhir, enter kolom, menyisipkan kolom ya. Kita klik. Nah, dia jadi nambah lagi satu kolom ya. Lalu yang kelima, menghapus sel. Langkah untuk menghapus sel yang tidak diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik sel yang akan dihapus. Misalnya ini, yang kas ini, yang ada di sel C5. Oke, terus kita klik tanda panah delete. Kita klik delete cell. Nah, di sini ada 4 opsi nih. Kita mau pilih yang mana? Mau kalau yang shift cell left, menghapus sel dengan memindahkan data di sebelah kanan ke kiri. Nah, kalau yang shift cell up, menghapus sel dengan memindahkan data di bawahnya ke atas. Atau enter row, menghapus baris. Lalu atau enter kolom, menghapus kolom. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan mana yang mau kita pilih, contoh ini, tinggal klik OK ya. Oke, sekarang kita masuk ke B, jenis data. Terdapat beberapa tipe karakter data yang sering digunakan di dalam spreadsheet, yaitu 1. Data alfanumerik atau teks, 2. Data numerik atau angka, yang ketiga data formula atau rumus. Nah, sekarang kita ke data alfanumerik atau teks dulu ya. Data alfanumerik atau teks merupakan tipe data berupa teks seperti huruf A sampai Z, baik itu huruf kapital maupun huruf kecil ya. Lalu simbol bintang, lalu simbol kali, simbol bagi, simbol bintang, simbol atau yang biasanya dipakai sebagai tanda kali, lalu simbol angka pangkat, lalu simbol dolar, simbol persen, simbol pagar, dan simbol S.
angka 0 sampai 9 tidak akan diproses secara matematika pada tipe data ini. Data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri dan selalu didahului oleh label prefix berupa tanda kutip 1 yang diberikan secara otomatis. Nah, jika data yang dimasukkan adalah data angka, tetapi kita ingin menganggapnya sebagai alfanumerik atau teks, kita harus mengetik label prefix sebelum data tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita kasih tanda kutip 2012. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, yang kedua data numerik atau angka. Data numerik atau angka merupakan data yang terdiri atas angka 0 sampai 9, waktu dan tanggal yang dapat diproses secara matematika. Penulisan data dengan tipe ini tidak boleh didahului oleh label prefix atau seperti yang tadi tanda kutip 1 ya. Data numerik ini akan ditampilkan rata kanan oleh spreadsheet. Contoh 2012. Kita enter. Nah, dia berada di sebelah kanan. Ya. Yang ketiga, data formula atau rumus. Data formula atau rumus merupakan tipe data yang terdiri atas rumus-rumus, seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lainnya. Tipe data ini merupakan tipe data terpenting dalam spreadsheet, karena akan sangat sering digunakan dalam pengolahan data. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh dasarnya ya. Di sini Miss sudah punya angka 5.000 dengan 25.000. Miss mau tambah. Miss mau menambahkan 5.000 ditambah 25.000. Tentunya bukan langsung kita ketik 30.000. Bukan seperti itu, tapi kita mau pakai rumusnya. Ya. Rumusnya untuk menambahkan adalah sama dengan, jangan lupa harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan sum. Nah, di sini ada ya. Ada banyak di sini. Nah, ini ada sum. Ya, kita tulis sum buka kurung. Ada dua cara nih, bisa kita langsung blok dari sini sampai sini atau ada lagi cara yang lainnya ya. Kita blok dulu ya. Ini cara yang pertama, ini kita blok. Lalu ingat, ini sudah ada tanda buka kurung, berarti harus diakhiri dengan tutup kurung nih ya. Setelah itu kita enter. Hasilnya 30.000. Nah, ini kita tidak mengetik manual, kita menggunakan rumus ya. Nah, sama dengan sum G12 sampai H12. Hasilnya 30.000 atau nah, itu tadi kalau kita pakai mouse ya. Nah, kalau misalnya kita mau ketik boleh juga. Sama caranya, sama dengan sum buka kurung. Kita lihat ini di mana? G12. G12. Terus lihat ini selanjutnya apa? Titik koma. Titik koma. Nah, lalu ini posisinya di H12. H12. Kalau sudah, kita kasih tanda tutup. Lalu kita enter. Nah, sama kan hasilnya? Jadi ada dua cara, bisa juga kita pakai mouse atau kita ketik manual di keyboard juga bisa. Tapi jangan coba-coba sesekali kalian dalam menghitung data seperti ini, kalian langsung tulis di sini tanpa pakai rumus. Jangan sekali-kali coba seperti itu ya. Miss tidak mengajarkan untuk seperti itu ya. Tidak boleh begini, tidak boleh. Harus pakai rumus ya. Oke, itu tadi materi yang sudah Miss sampaikan. Nah, sekarang di sini ada tugas pertemuan 3. Nah, silahkan
dicatat di buku tulis spreadsheet, lalu dijawab dengan baik. Setelah selesai dijawab, difoto, lalu dikirim japri via WhatsApp ke Miss. Deadline-nya sampai mata pelajaran kita berakhir ya, sampai jam 16.15 ya, jam 16:15. Oke, sekian materi dari Miss hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.